معاشر المسلمين زمرتكم رحمكم الله يوم عن الأيام في القرآن وعن المساجد وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحده ومن يتكلم فقد لغى فالذي معتنا أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنزلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أجمعين اللهم اجعلنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب احفظنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد بالصابرين جزاء موفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahmatullah, marilah di kesempatan hari Jumat yang penuh kebarokan ini di Masjid Darul Qulub yang mulia ini, dan di saat waktu yang mustajabah ini, marilah kita memanfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kembali usaha kita dalam melaksanakan segala perintah Allah dan dalam menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa yang sesungguhnya, maka kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat akan kita miliki. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan ridha Allah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kiranya tidak ada ungkapan yang perlu kita sampaikan selain ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menikmati karunia-Nya dan melaksanakan ibadah yang menjadi perintahnya. Dengan begitu hidup kita akan lebih berarti dan berguna. Untuk itu hendaklah dalam kehidupan kita sehari-hari betul-betul kita manfaatkan. Jangan sampai ada waktu yang terluang yang tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Berkata seorang sufi, manakala dalam satu hari ini tidak ada amal yang bisa ia amalkan dan tidak ada tambahan ilmu yang bermanfaat yang ia peroleh, serta tidak ada pendekatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapa ruginya hidupku dalam satu hari ini.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jelek atau jahat, maka kejelekan atau kejelekan itu lagi bagi dirimu sendiri juga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya apabila hidup ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai di akhir hayat kita, di akhir hidup kita, di akhir nazak kita ada penyesalan-penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Ada satu kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan Rasulullah SAW, manakala ada umatnya yang meninggal dunia, maka Rasulullah ikut mengantarkan, menyolatkan dan mengantarkan ke kubur. Maka setelah dari kubur, Rasulullah mampir ke rumah duka. Ketika itu yang meninggal ada seorang sahabatnya, dan dikatakan oleh Rasulullah kepada si janda istri almarhum, ditanyakan, apakah ada wasiat dari suamimu sebelum meninggal dunia? Istrinya menjawab, entah ya Rasulullah, aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Apa ini wasiat dari suamiku atau karena sakitnya nafas nyawa suamiku dicabut oleh malaikat maut? Apa yang kau dengar dari suamimu tadi? Hanya 3 kalimat ya Rasulullah. Apa yang kau dengar? Yang pertama, suamiku mengatakan, seandainya lebih jauh. Berhenti lagi ya Rasulullah, dan menghela nafasnya dalam-dalam. Yang kedua apa? Yang kedua, suamiku mengatakan, seandainya yang lebih bagus. Berhenti lagi suamiku dengan menghela nafas dalam-dalam. Yang ketiga, suamiku mengatakan, seandainya semuanya, maka berhenti lagi. Hanya 3 kalimat itu Rasulullah. Maka dengan tersenyum Rasulullah SAW mengatakan pada si janda istri almarhum, apakah engkau ingin tahu apa yang dikatakan oleh suamimu tadi? Tentu ya Rasulullah. Yang pertama, tadi suamimu mengatakan seandainya lebih jauh. Maka ketika suamimu dicabut rohnya oleh malaikat Israel, oleh malaikat maut, maka oleh Allah ditampakkan pahala suamimu ketika hidupnya pernah mengantarkan seorang kakek tua menyeberang jalan. Maka ketika itu saya mengatakan, seandainya aku mengantarkan kakek yang tua ini lebih jauh lagi, maka tentu pahalaku lebih banyak lagi. Yang kedua, kami mengatakan seandainya yang lebih bagus, yang lebih baru. Ketika itu suamimu dicabut ruhnya oleh malaikat maut, maka ditampakkan pahala suamimu ketika satu saat pada waktu hidupnya dulu suamimu pernah berangkat sholat subuh ke masjid tengah malam, dan di pinggir jalan ada seorang lelaki yang sedang kedinginan hampir meninggal. Maka suamimu ketika itu membuat 2 jaket, yang satu bagus, yang satu jaket yang agak jelek. Maka jaket yang agak jelek itu diberikan kepada orang yang kedinginan di pinggir jalan itu. Maka ketika dicabut nyawa suamimu oleh malaikat, maka ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suamimu mengatakan, seandainya jaket yang aku beri itu yang lebih bagus, yang baru, tentu pahalaku lebih banyak lagi. Ketiga ya Rasulullah, suamimu mengatakan seandainya semuanya. Iya, mungkin kau ingat dulu ketika suamimu pulang dari pasar mengatakan lapar kepadamu dan kamu memberikan sepotong roti. Maka ketika sepotong roti itu mau dimakan oleh suamimu, maka ada yang mengetuk pintu rumahmu dan dibukalah oleh suamimu. Ternyata yang ada di depan pintu rumahmu adalah seorang pengemis yang minta-minta. Maka sepotong roti yang diberikan olehmu kepada suamimu itu dipotong, diparuh menjadi 2. Yang separuh diberikan kepada pengemis dan separuhnya dimakan oleh suamimu. Maka ketika nyawa suamimu dicabut oleh malaikat maut, maka ketika itu Allah memberikan, memelihatkan
pahala suami memberikan separuh roti itu. Maka suami mengatakan, seandainya waktu itu aku berikan semuanya roti itu, tidak aku paruh, maka tentu pahala lebih banyak lagi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, adanya waktu yang masih ada, adanya harta yang lebih dari cukup, dan adanya umur ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man zawwaja umruhu arba'ina sanatan, lam yadrib hasanatu sayyi'atuhu, wal yatabawwa maqduhu minan nar." Barang siapa yang umurnya sudah mencapai 40 tahun, tapi amal atau kelakuan baiknya tidak bisa mengalahkan kelakuan perbuatan jeleknya, maka siap-siaplah orang ini untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, min dzalik. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kita menjalani hidup ini selalu mendapatkan rahmat Allah, hidayah bimbingan Allah, ampunan Allah, serta dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.